Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Ariska, NIM 18014146. Saya dari PGSD 4B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Fitriani MPD. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Ariska. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat kisi-kisi dan soal objektif dan atau subjektif tes beserta menganalisis hasil tes, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama yaitu adalah deretan nama-nama ini yang disebut responden. Respondennya itu adalah berjumlah 10. Nah, untuk jumlahnya ini yang pertama, untuk 1 ini dinamakan berarti jawaban dari tiap-tiap soal benar. Untuk 0 ini jawabannya salah. Jadi soal yang dipilih yaitu adalah 20 pilihan ganda. Nah, untuk mendapatkan nilai jumlahnya kan 17. Untuk mendapatkan nilai jumlah yaitu dari hasil soal tadi mana yang paling benar dan berjumlah 17 sampai seterusnya, sampai deretan ke bawah hasilnya tetap sama, yaitu jumlah soal yang benar dari responden tadi. Nah, baiklah, setelah yang jumlah tadi saya jelaskan, untuk mendapatkan R tabel, yaitu tentu kita buka tabel, bisa kalian download di Google. Nah, dari responden tadi yang telah saya gunakan kan 10 soal. Nah, 10 itu dikurang 2, jadi hasilnya 8. Nah, untuk 8-nya itu adalah di signifikan 0,5. Jadi hasilnya untuk R tabel 0,63119. Nah, untuk R tabelnya 0,63119 itu semuanya deretannya sama. Itu cara menentukan R tabel. Nah, kemudian untuk mendapatkan jumlah R hitung, di sini saya menggunakan cara cepat ya. Untuk menggunakan R hitung yaitu tinggal kita rumuskan Corel di blok. Nah, yang bagian 1 ini kita blok sampai bawah. Ini saya akan contohkan. Sama dengan Corel. Kita buka kurung, kita blok, terus kita titik koma, terus kita blok jumlah, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk jawaban R hitungnya sama ya, hanya diambil dari sampai 0,78825. Nah, untuk seterusnya sama, tetapi harus dikunci terlebih dahulu untuk dari soal kedua dan sampai seterusnya, baru kita bisa menentukan R hitungnya. Nah, untuk kesimpulan itu sendiri di sini harus kalian ketahui dan kalian ingat terlebih dahulu, R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid. Jadi R hitung itu harus lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan yang validitas, semuanya validitas, ini yang perlu kita ketahui kan R tabel lebih besar daripada R hitung. Nah, jadi otomatis semuanya itu adalah valid. Ini bisa kalian lihat, R hitung lebih besar daripada R tabel sama dengan valid. Jadi R hitung lebih besar daripada tabel, ini bisa kalian lihat dari 0,7, sedangkan R hitung 0,7. Nah, R tabel hanya 0,6. Jadi hasilnya yaitu adalah valid dari kesimpulan materi yang pertama. Baiklah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Di sini kita akan menentukan total skor. Yang pertama, kita untuk menentukan total skor, rumusnya sama dengan sum buka kurung, terus kita seret dari kolom 1 sampai ke 20. Kita seret,
jangan sampai kelewatan ya. Terus kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Yang pertama 17. Kita seret ke bawah. Ini hasil untuk data skor. Nah, kemudian untuk jumlah yang kedua, di sini saya akan menjelaskan untuk jumlah. Untuk rumus jumlah kita klik sama dengan sum, buka kurung, jumlah yang jumlah yang satu baris kolom kita seret ke bawah. Kita seret ke bawah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk 7 kita kayak seret ke samping. Untuk jumlah kita seret ke samping, maka totalnya semuanya akan keluar. Nah, seperti ini. Untuk nilai n, untuk n yaitu adalah jumlah soal. Jadi jumlah soal semua yaitu adalah 1 sampai 20. Jadi kita tulis jumlah soalnya 20. Untuk n kurang 1 berarti 20 dikurang 1 sama dengan 19. Nah, untuk P di sini adalah peluang. Untuk peluang sama dengan P di sini adalah peluang. Untuk rumus peluang sama dengan jumlah kita bagi 10. Kenapa 10? Karena jumlah responden adalah 10, total responden 10. Jadi kita bagi 10 langsung. Enter. 0,7. Kemudian untuk 0,7 ini kita seret ke samping sampai memenuhi kolom. Nah, oke, seperti ini. Untuk Q yaitu adalah peluang salah. Jadi rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurang P ini 0,7, lalu kita klik enter. Hasilnya keluar 0,3. Untuk 0,3 kemudian kita seret sampai memenuhi kolom. Oke, seperti ini. Dan untuk PQ-nya, di sini sama dengan P kita kali Q, enter. Untuk hasil yang ini kita seret sama seperti biasa, seperti yang tadi kita seret. Oke. Untuk sigma PQ sama dengan rumusnya sama dengan jumlah PQ sum jumlah. Oke, untuk sigma PQ sama dengan sum, kita blok, buka kurung, kita blok jumlah PQ, kita seret sampai enter. Untuk varian skor rumusnya sama dengan var blok total skor. Kita blok total skor, tutup kurung, enter. Nah, untuk KR min 20 sama dengan N sama dengan ini N
buka kurung dulu, n, kita kurang n-1, tutup kurung, kita kalikan, buka kurung. Untuk buka kurung yang KR-20 sekali lagi 2 kali, jadinya kita klik variance score, dikurang di min sigma PQ, tutup kurung lagi, terus dibagi variance score, tutup kurung, baru enter. Nah, ini hasilnya. Untuk yang terakhir yaitu adalah status reliable, sama dengan if buka kurung KR-20 ini kita klik sama besar, untuk yang terakhir status variable, rumusnya sama dengan if buka kurung KR-20 lebih besar, terus sama dengan 0,70 titik koma, kita tanda petik, kita tulis reliable, kita klik reliable, tutup kurung. Ini jangan lupa tanda petiknya ya untuk bagian ujung, terus kita klik titik koma, tidak reliable, tutup kurung. Oke, ini jangan lupa untuk tanda petik dan tutup kurung, baru kita klik enter. Nah, ini hasilnya yaitu adalah reliable. Jadi hanya inilah video singkat dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.